Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arsulia Maulana. Saya adalah pendiri dari HBR Edu Focus, dan di sini saya akan membantu teman-teman sekalian untuk menempuh pretest yang akan teman-teman tempuh pada bulan Juni nantinya. Dan di sini di video kali ini saya akan bahas tentang pretest fisika tahun 2019, dan saya meminta dukungan teman-teman untuk subscribe, like, dan komennya supaya nanti saya lebih semangat untuk membuat video yang selanjutnya gitu. Mungkin itu saja, selamat menonton dan semoga teman-teman terhibur dan membantu dalam pretest nantinya. Terima kasih, dadah. Oke, halo teman-teman, langsung saja kita bahas soal nomor 1 fisika pretest tahun 2019. Oke, jadi soal pertamanya adalah sebuah mobil bergerak di jalan yang lurus. Tabel berikut menyajikan posisi X dan waktu T dari gerak mobil tersebut. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut selama 3 detik pertama. Jadi teman-teman harus highlight dulu 3 detik pertama, yaitu dari detik 0 sampai detik 3 teman-teman ya. Jadi rumus V sendiri adalah delta X per delta T, atau selisih jarak dibagi dengan selisih waktu. Maka kita bisa tulis bahwa jarak akhirnya dia pada detik ketiga itu adalah 8 min jarak pada saat detik pertamanya itu adalah 0 per dia detik akhirnya 3 min detik pertamanya juga 0, maka hasilnya adalah 8 per 3 meter per sekon. Seperti itu teman-teman. Oke, next kita jawabannya yang B, nomor 1. Oke, lanjut nomor 12. Gambar di bawah adalah diagram bebas gaya pada sebuah benda untuk 5 situasi yang berbeda. Benda dapat bergerak bebas tanpa gesekan dalam 2 arah dimensi. Bila besarnya gaya-gaya yang dipilih secara tepat pada situasi yang mana dari 5 situasi tersebut yang memungkinkan benda tersebut diam, ini highlight ya teman-teman, benda tersebut diam atau bergerak dengan laju tetap baik dalam arah X maupun arah Y atas bawah. Oke teman-teman, syarat bahwa F-nya itu konstan ya, konstan, ataupun bendanya itu diam, itu adalah sigma F X dan sigma Fy nya itu sama dengan 0 teman-teman. Nah, maka dari itu kita lihat dari kelima gambar yang dimana semua resultan gayanya Fx dan Fy nya itu saling mengurangi. Contoh, kita lihat di gambar 1, dia itu nggak ada guys, dia itu cuma gerak ke sini dan gerak ke sini sama ke sini, dia nggak ada gerak untuk ngurangin Fy-nya, jadi dia bakal bergerak ke atas dengan gaya tertentu F2 ya. Jadi nggak bisa teman-teman untuk nomor 1. Nomor 2 apalagi dia nggak ada resultan Fy yang mengurangi F2 ini, jadi salah. Terus F3 juga salah. Nah, F4 teman-teman, ini ada kemungkinan bahwa delta Fx atau delta Fy-nya itu 0. Jadi kalau misalnya kita resultankan F2-nya itu bisa seperti ini teman-teman. F1 dikurangi dengan F3 ya teman-teman, dan F1 juga bisa dikurangi dengan resultan dengan F2. Nah, F4 bisa dikurangi dengan F2. Contoh, F1 kita misalkan Fx ya. Fx ini min Fx teman-teman, ini min Fy, ini Fy. Jadi mereka itu saling mengurangi satu sama lain sehingga nanti resultannya menjadi 0 di sini. Maka jawabannya itu adalah yang nomor 4 gitu teman-teman ya. Lanjut. Nomor 13. Sebuah benda bermasa M ditarik oleh sebuah gaya F yang membentuk sudut theta. Ya, sudut theta ini teman-teman ya. Terhadap bidang datar yang kasar. Yang kasar itu berarti dia itu punya F gaya gesek ya. Gaya gesek gitu. Jadi kalau kasar itu pasti punya yang namanya gaya gesek. Nah, rumus gaya gesek sendiri itu adalah mu k ya, mu k kali n, gaya normal teman-teman. Oke. Lanjut. Sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan A. Oke. Koefisien gesek kinetik adalah benda dengan permukaan adalah mu k. Harusnya ini mu k teman-teman ya, mu k. Dalam variabel-variabel ini ya. Rumusan percepatan benda tersebut adalah, jadi teman-teman, kalau misalnya benda tersebut ditarik oleh gaya F membentuk sudut theta terhadap bidang datar yang kasar, itu artinya bendanya itu bergerak ke arah sini teman-teman, ke arah horizontal ya. Dengan ini, kalau misalnya kita resultan dengan F-nya itu di sini adalah F cos theta. Oke. Nah, kalau misalnya ini saya resultan dengan F2-nya ke atas, itu nanti membentuk F sin theta. Oke. Oke, di sini teman-teman paham ya. Nah, kita asumsikan bahwa dia itu delta F-nya itu sama dengan 0 ya. Bukan asumsi sih, tapi emang delta F-nya 0 karena dia bergerak horizontal teman-teman.
delta FY-nya itu sama dengan 0. Oke. Kalau delta Fx-nya itu sama dengan M dikali A, teman-teman. Oke. Nah, di sini delta Fx itu didapat dari F cos theta dikurangi dengan ini gaya gesek ya, gaya geseknya di sini. Oke. Jadi gaya geseknya itu mengurangi si F cos theta-nya, mengurangi gaya dari F-nya ini gitu, teman-teman ya. Lalu di sini ada gaya yang perlu kita gambar lagi, yaitu berat. Berat itu di sini ya gambarnya M kali G. Oke, gitu. Lalu di sini ada gaya normal ya. Gaya normal di sini kita bisa tulis di sini adalah N gitu, teman-teman ya. Kita tulis semua gayanya dulu. Jadi kalau ada soal kayak gini tuh langsung teman-teman buat resultannya dari gambar tersebut ya. Habis ketemu resultannya baru teman-teman identifikasi gambarnya seperti itu. Delta Fx itu adalah F cos theta ya, karena arah percepatannya itu ke sini ya. Arah percepatannya itu ke sini. Maka F cos theta-nya kita bikin dia positif. Oke, teman-teman. Dikurangi dengan F itu sama dengan M kali A. Ketika kita mau mencari percepatan berarti kita M-nya dipindah ruaskan ke kiri ya. F cos theta ini min F yang ini gaya gesek itu rumusnya adalah mu k dikali dengan N per ini diper dengan M ya, masanya ya. Nah, di sini hanya satu yang kita nggak ketahui, teman-teman, yaitu N ya. N-nya itu rumusnya apa? Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut ke sini kita harus cari delta Fy-nya itu sama dengan 0 kan? Delta Fy itu sama dengan 0. Maka delta Fy itu kalau misalnya kita resultankan N itu yang ke atas, teman-teman, N plus F sin theta, kita ibaratkan vektor yang di atas itu positif, teman-teman. Min MG, M kali G itu sama dengan 0. Oke. Nah, kita cari N ya di sini biar kita bisa cari gaya geseknya berapa. N itu sama dengan sama dengan F sin theta ya. F sin theta min F sin theta plus MG, M kali G. Oke, teman-teman. Nah, habis itu kita masukkan ke F itu sama dengan mu k. Oke. Ini dikurung, ini M kali G, ini min F sin theta. Oke. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman di sini langsung kalikan juga F sama dengan mu k kali M kali G dikurangi dengan mu k ya, dikali dengan F sin theta. Oke. Nah, seperti ini. Langsung teman-teman masukin semuanya di rumus yang ini. F cos theta ya. F cos theta dikurangi dengan tadi udah kan mu k kali N. Di sini sudah semua. Teman-teman. Di sini sudah semua. Tinggal teman-teman masukin ke sini, oke? Nah, F cos theta dikurangi dengan mu k M kali G min mu k F sin theta ya per M massa ya, sama dengan F cos theta min plus mu k ya, mu k F sin theta itu dikurangi dengan mu k M kali G per M ya. Maka kalau misalnya kita lihat di jawabannya itu F-nya itu dikeluarin, teman-teman. F-nya itu dikeluarin. Maka kita keluarin F-nya di sini. F ya cos theta plus mu k sin theta ya dikurangi dengan mu k kali M kali G per M gitu. Ada nggak jawabannya, teman-teman? Ada. Berarti jawabannya kalau misalnya kita nganut yang ini adalah yang B gitu, teman-teman ya. Jadi langkah pertama adalah kita cari resultannya dulu. Habis cari resultannya kita cari delta Fy sama delta Fx-nya gitu. Kita cari arah percepatannya. Arah percepatannya itu adalah ke sini. Lalu habis teman-teman tahu semuanya, teman-teman identifikasi delta Fx-nya dulu. Terus habis itu identifikasi delta Fy-nya untuk menemukan N-nya buat nanti dimasukin ke rumus gaya gesek seperti itu, oke? Oke, mungkin lanjut nomor 14 ya. Oke, di sini saya sudah cantumkan rumus buat teman-teman buat review lagi nanti buat nomor 14. Oke, jadi sebuah benda dengan massa 1 kg
bergerak dari keadaan diam pada lintasan berupa bidang lengkung yang licin seperti tampak pada gambar di bawah. Ketika benda sampai di ujung, ini tulis dulu ya. V-nya itu sama dengan 0 ketika berada di atas. Oke, lanjut. Karena bendanya diam. Ketika benda sampai di ujung bidang lengkung, benda terus bergerak di udara dengan lintasan parabola. Yang ini teman-teman, yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, oke. Terus habis itu jika diketahui H1 0,2, ini langsung tulis 0,2 dan H2-nya itu adalah 1. Lalu berapa tinggi maksimum H maksimum yang ini, kita cari yang ini ya, yang dapat dicapai oleh benda tersebut. Oke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman jawab pertanyaan ini, kita harus memakai titik acuan terlebih dahulu. Jadi saya mau memakai titik acuan ini. Jadi ketika bendanya nyampe sini itu sama dengan 0. Maksudnya sama dengan 0 itu adalah dia itu jarak acuannya itu yang membuat jaraknya antar benda. Contoh ya, misalnya di sini 0. Berarti kalau misalnya di sini itu minus H gitu. Kalau ke sini itu plus H. Oke? Gitu. Kasarannya kalau misalnya teman-teman ngerjain soal kayak gini tuh harus bikin titik acuannya dulu yang membuat dia itu H-nya itu sama dengan 0 ya. Maka kalau udah kayak gini buat titik acuan, maka kita harus bikin dulu EP hukum kekalahan energi ya. EK plus EP ini, EK plus EP sama dengan EK plus EP ya. Jadi kita tulis dulu EK1 itu sama dengan setengah MV kuadrat V1 kuadrat plus MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus dengan MGH2. Oke. Nah, karena H2-nya ini kita anggap di sini itu H2, teman-teman. Di sini tuh H1. Oke. Nah, H1. Jadi pada saat di H1 V-nya itu 0 ya. V-nya itu 0, pada saat di H2 dia itu H2-nya itu sama dengan 0 gitu. Maka kita bisa tulis bahwa di sini H2-nya itu 0. Ya, oke. Terus di sini V1 kuadratnya itu 0 juga ya gitu. Plus MGH1. H1-nya tadi berapa teman-teman? 0,2. M-nya itu tadi 1 dikali dengan 10 dikali dengan 0,2 teman-teman, sama dengan setengah dikali M-nya itu 1 dikali dengan V2 kuadrat. Kita cari V2 kuadratnya. Oke. Jadi teman-teman, V2 kuadrat di sini, ini V2 ya, V2 terletak di sini. V2 di sini juga V2. Jadi kecepatan awal di sini dan kecepatan di sini itu sama, teman-teman ya, sama. Karena pada dasarnya hukum kekekalan energi ini itu berlaku ketika dia itu ketika dia itu hanya berada di medan gaya konservatif. Jadi hanya gravitasi saja yang berlaku di sini, nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya-gaya yang mempengaruhi lainnya selain gravitasi, seperti itu ya. Jadi di sini kecepatan di sini dan kecepatan di sini itu sama, teman-teman ya. Kecepatan awalnya di sini tuh sama. Yang mau kita cari buat nyari H max-nya itu berapa? Oke. Lanjut, V2 kuadrat. V2 itu berarti sama dengan ini 0,2 dikali 10 adalah 2 dikali dengan 2. Ini pindah ruas ya teman-teman, setengahnya. Lalu V2 itu sama dengan akar 4 sama dengan 2 meter per sekon. Oke. Ini udah ketemu V2-nya itu adalah 2 meter per sekon. Nah, V2 itu kita ibaratkan dengan V0. V0 sama dengan 2 meter per sekon gitu. 2 meter per sekon. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita nentuin H max. H max itu sama dengan V0 kuadrat ya, sin kuadrat theta per ya 2G. Oke. V0-nya kita udah tahu, tadi itu sama dengan 4 ya, 2 kuadrat dikali sin kuadrat. Sin kuadratnya tadi itu adalah 30 di sini, 30. Oke. Di sini loh guys. Ini tetanya sama dengan 30. Oke. Lanjut. Sin kuadrat dari 30 per 2 dikali gravitasinya ada 10. Oke. Lanjut, ini 4 ya, 4 dikali dengan sin 30 setengah kali 2. Setengah maksudnya kuadrat ya, dikali 2 kali 10. Maka ini sama dengan 1/20 atau sama dengan 0,05 gitu. 0,05 meter. Oke. Udah ketemu. Gitu teman-teman jawabannya. Nah, next. Nah, ini agak susah nomor 15 ini. Jadi di sini ada banyak rumus yang ingin kita gunakan ya. Jadi sebuah peluru menumbuk sebuah benda yang tergantung seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Oke.
Ini jadi ada peluru nih, ada peluru set ditembak duer ke sini teman-teman. Habis itu pelurunya tetap nembus ke sini. Nah, baloknya itu dia akan muter kayak gini, snet. Ini baloknya muter kayak gini sampai satu putaran penuh. Nah, berapa kecepatan awal dari pelurunya sehingga bisa memutar balok selama satu kali kayak gini. Gitu. Soalnya intinya kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu pada saat dia di puncak. Jadi ketika dia itu V-nya itu berapa ketika dia di puncak. Jadi V maksimum ya. V minimum itu adalah ketika dia itu di puncak, teman-teman. Kita harus cari di sini. Jadi baloknya kita gambar dulu. Kita gambar dulu seperti ini. Salah. Bukan seperti ini gambar baloknya. Bentar. Seperti ini. Oke. Tuh, kok kayak gini ya? Bentar. Oke, nah ini aku gambar juga baloknya, teman-teman. Nah, jadi gaya yang bekerja saat di puncak adalah W dan T ya, W dan T. Jadi W itu adalah gaya berat ya, M kali G, dan juga dia itu adalah tegangan tali. Tegangan tali itu di sini, teman-teman, T ya. Jadi ketika V-nya itu minimum. Jadi pas dia di puncak itu V minimum itu tegangan talinya itu dianggap sama dengan 0. Nah, saat mencapai puncak, maka hanya digunakan di sini tuh F-nya itu adalah dari si MG-nya ini tadi. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. F puncak ya, F puncak itu sama dengan M kali A. M kali A. Oke, benar ya. Jadi A itu di sini kita pakai A sentripetal. A sentripetal itu adalah rumusnya V kuadrat per R ya. Nah, lanjut. F puncak tadi kita pakai gaya beratnya aja, M kali G itu sama dengan M kali V kuadrat per R ya. Ini A sentripetal di sini ya. Maka kita bisa coret di M-nya. Kita cari di sini adalah V-nya. Oke. V pada saat puncak. V puncak itu sama dengan G dikali R di akar. Oke. Nah, R di sini itu adalah jari-jari ya, jari-jari. Jadi di sini jari-jarinya itu di sini adalah L, teman-teman. Dari titik tengah ya. Maka sama dengan akar GL. Oke, udah ketemu ya, teman-teman. V puncaknya itu adalah akar GL. Nah, setelah itu teman-teman pakai hukum kekekalan energi yang udah saya jelaskan tadi, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Jadi untuk mengukur bahwa balok pas pertama yang di sini ya, yang di sini sama balok yang kedua sama yang di sini itu dia itu biar bisa kita ngukur kecepatan pada saat baloknya ini pertama kali ditembak. Kasarnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi kita tulis dulu EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Oke. Nah, teman-teman, di sini P1 ini titik acuannya itu di sini ya, teman-teman. Titik acuannya itu di sini. Maka titik acuannya di sini, maka EP1 kita bisa anggap 0 karena H1-nya itu sama dengan 0. Maka di sini EP1-nya 0 dengan setengah MV balok pertama ya, BP kuadrat itu plus sama dengan EK2 itu tadi ada setengah M dikali V2 nya tadi ini V2 nya itu ketika V puncak ya, V puncak kuadrat plus EP2 ya, EP2 MG kali 2L ya. Kenapa 2L? Karena acuannya di sini, ini L, ini plus L ya, L plus L gitu, teman-teman. Oke, jadinya 2L. Nah, setengah, maka kita kerjakan dulu setengah MV balok yang pertama kuadrat itu sama dengan setengah ya, ini M V pertama V puncak, ini puncak ya, V puncaknya itu di sini akar GL kuadrat. Maka kita bisa simpulkan bahwa dia GL plus M2 kali MGL. Oke, lanjut. Di sini maka M-nya kita bisa coret, seret. Berarti tinggal VBP kuadrat itu sama dengan 2 kali ini setengah, ini GL plus dengan 2 GL. Oke. Berarti VBP V balok pertama ya, ini adalah 2, ini bisa coret ya 2-nya, maka ini GL plus dengan 4 GL. Maka VBP ini kuadrat akar, ini akar 5 GL.
dengan VBP ya. V balok pertamanya. Jadi V balok pertamanya kita ketemu adalah akar 5GL. Oke, teman-teman. Nah, terus teman-teman habis nemu V balok pertamanya, cara untuk kita nyari V pertamanya yang ini itu adalah pakai hukum kekalahan momentum. Hukum kekekalan momentum itu adalah kayak gini, teman-teman. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Ya, jadi contoh saya pakai ini aja ya. Jadi M1V1 itu adalah pertama. M1 itu adalah yang ini masa peluru yang pertama ya, dengan V1 yang pertama, M1V1. Nah, nggak ada M2V2 karena hanya peluru aja yang ditembakkan pertama. Lalu ditembak nih, jeder ke sini, terus baloknya itu dia gerak ke sini. Nah, dengan V yang tadi, V balok pertama gitu. Jadi di sini ada masa 2 itu adalah masa peluru tadi, terus V per 2 di sini ditambah dengan M balok dengan ini VBP-nya tadi gitu. Kita langsung aja ke ininya, ke rumusnya ya. Jadi kita tuliskan dulu, teman-teman, ini nggak karuan tulisannya ya. Nah, jadi kita tulis dulu M1V1 itu nggak ada M2V2-nya, sama dengan M1V1 aksen plus M2V2. Oke, V2 aksen. Oke, jadi ini M1 itu adalah M kecil, teman-teman. M kecil dikali V1. Kita mau nyari V1-nya yang ini, sama dengan M1 ini adalah M yang peluru yang ini, teman-temannya yang ini, dengan ini V per 2 V1 per 2 plus M2 itu M balok itu besar, teman-teman ya, M besar dikali dengan VBP, V balok pertama yang ini ya, gitu, akar 5GL. Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu ini dipindah ruaskan, teman-teman. Jadi M ini V1 dikurangi M V1 per 2 ya, plus sama dengan M kali akar 5GL. Oke. Nah, maka dari itu ini M-nya kita keluarin, ini V1 min V1 per 2. Oke. Sama dengan M akar 5GL. Oke. Kita kurangi ya. M itu V1, ini V1 per 2 habis dikurangi, teman-teman, sama dengan M akar 5GL. Oke. Maka hasilnya itu adalah kita pindah ruaskan yang 2 dan M-nya, maka V1 kita ketemu bahwa M akar 5GL ini kita kalikan 2 per M ya, maka hasilnya itu adalah yang ini. Maka hasilnya itu adalah yang A, teman-teman ya. Memang agak ribet, teman-teman. Jadi pertama teman-teman harus tahu puncaknya, habis itu teman-teman bandingkan pakai hukum kekalahan energi balok pertama dengan balok yang pas di atas. Habis itu teman-teman pakai hukum kekalahan momentum untuk cari rumusnya gitu. Lanjut. Oke, lanjut. 3 buah identik memiliki massa sama dilepaskan dari ketinggian yang sama, tetapi lintasan berbeda seperti pada gambar di bawah. Situasi A, benda jatuh bebas. Ya, benda jatuh bebas. Jadi dia langsung jatuh, teman-teman, ya. B dan C, benda bergerak dalam lintasan bidang miring licin. Artinya gaya geseknya itu sama dengan 0. F. Gaya geseknya itu sama dengan 0. Nah, kemiringan bidang C itu lebih landai daripada bidang miring B. Jika VA, VB, dan VC masing-masing adalah kecepatan benda saat menyentuh lantai untuk masing-masing situasi A, B, dan C, maka jadi teman-teman ingat, hanya ada gaya gravitasi, yaitu medan gaya konservatif yang berlaku di sini. Jadi kita bisa memakai hukum kekalahan energi EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Oke, seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mereka itu akan memiliki V yang sama. Jadi kita jabarkan aja, EK1-nya itu adalah misalnya mereka memiliki yang sama, setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah MV2 kuadrat. Jadi MV2 itu adalah di sini V2 ini V2 plus
MGH2 ya. Jadi hanya mereka itu sama di sini. Jadi ketika misalnya teman-teman pakai hukum kekalaman energi ya, bukan H yang ini, bukan kemiringannya, tapi H yang langsung direct dia ke tanah seperti ini teman-teman ya, gitu. Nah kalau misalnya kita ditanya, maka V2 nya mereka itu sama semua teman-teman. Jadi harusnya VA sama dengan VB sama dengan VC. Tapi kalau misalnya kita ditanya ini waktunya, waktu A, waktu B dengan waktu C itu, waktu A itu lebih cepat, terus habis itu waktu yang B, habis itu waktu yang C gitu teman-teman. Karena kalau waktu itu tergantung dengan lintasannya seperti itu. Oke? Next, nomor 17. Sebuah lampu sorot di sebuah taman digantungkan pada sebuah tiang melalui sebuah balok horizontal ya. Ini ada tali di sini, oke? Massa lampu adalah 20 kilo. Kita tulis dulu massa lampu, massa dengan 20 kilo. Oke. Dan massa balok dapat diabaikan ya. Aliran listrik dari sumber ke lampu melalui sebuah kabel yang dipasang dengan sudut theta 30, ini 30 derajat ya. Berapakah tegangan tali pada kabel tersebut ya? Jadi teman-teman di sini langsung aja. Ini adalah kayak berat ya. Di sini adalah tegangan tali. Tegangan tali itu ngarahnya ke sini ya. Sorry. Tegangan tali itu ngarahnya itu berlawanan dengan gaya berat. Maka kalau misalnya kita proyeksikan teman-teman, itu seperti ini ya. Nah, kok gak lurus ya teman-teman? Sorry. Kita gambar ulang aja ya. Kita gambar ulang biar lurus. Waduh, gak lurus. Senet. Tuh. Nah, lurus. Oke. Sini tuh T sin 30. Oke. Jadi, teman-teman, di sini ada dua gaya yang saling berlawanan arah, T sin 30 dengan M kali G. Ya sama teman-teman. Kita ibaratkan bahwa sigma FY-nya itu sama dengan 0 gitu. Ya, kan bendanya itu nggak bergerak di sini, tetap gitu. Jadi sigma FY-nya itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa T sin 30 itu sama dengan W gitu, teman-teman. Nah, T sin 30 kita disuruh nyari tegangan tali kan, sin 30 dari setengah, W itu sama dengan M kali G, teman-teman, gitu. Maka M-nya tadi kita mau 20 dikali 10 ya, ini T kali setengah. Maka T tegangan talinya itu adalah 400 gitu. Maka jawabannya itu adalah yang D gitu, teman-teman. Oke. Next. Oke. Gambar di bawah menunjukkan 4 buah bola yang dirangkai sedemikian rupa membentuk segi 4. Oke, segi 4 gitu ya. Ini segi 4. Nah, oke. Yang menghubungkan bola-bola tersebut dianggap tak bermassa. Jika didefinisikan IX momen inersia dengan sumbu putar sumbu X, momen inersia dengan sumbu putar Y, dan lain-lain, maka kita disuruh nyari momen inersianya siapa yang lebih besar, seperti itu teman-teman. Jadi momen inersia itu adalah M itu adalah massa ini ya, dikali dengan R kuadrat gitu. Nah, maka kita harus cari dulu nih, dilihat dari massa yang berada di bidang yang berbeda pada sumbu. Contoh IX ya, IX kita cari IX nya dulu. M nya, jadi IX nya itu kan ini ya teman-teman, yang ini kan C, kita pakai warna yang berbeda dulu. Wait. Oke, X nya kan ini, seret. Oke, nah X nya itu yang berlawanan dengan X nya itu adalah M besar sama M besar. Maka kita pakai yang M besar plus M besar ya, di R kuadrat. R kuadrat itu A nya A kuadrat gitu. Maka sama dengan 2M A kuadrat. Oke, lanjut Y sekarang. Y kita Y pakai warna biru aja ya, biar bagus, anjay. Y itu sama dengan, nah Y itu adalah di sini teman-teman. Nah ya Y, nah Y yang berlawanan dengan yang berlawanan dengan Y itu adalah M yang ini dengan M yang ini, yang kecil ya. Jadi kita lihat, bukan misalnya Y-nya yang ini kita pakai yang M besar sama M besar, bukan teman-teman. Malah kita pakai yang berlawanannya ya, M kecil dengan M kecil gitu. Maka kita bisa tulis di sini Y sama dengan M kecil ya plus M kecil dikali A kuadrat ya. Jadi 2M kali A kuadrat. Oke. Lanjut IZ. Oke, IZ. Nah, IZ itu adalah yang ke sini. Nah, yang ke sini teman-teman. Nah, sorry.
teman-teman bisa ngira-ngira sendiri lah. IZ itu adalah yang seperti ini. Nah, IZ itu yang berlawanan dengan IZ itu adalah M. Sorry, kita gambar dengan ini warna hitam aja, apa? Yang M ini, yang M ini, dan M ini, dan M ini. Jadi banyak teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa ini 2 dikali M plus M ya A kuadrat. Maka yang paling besar tuh IZ teman-teman ya, IZ dulu, baru yang IX nih, M yang besar, terus M yang kecil gitu. Maka IZ, IX, Y, yang B jawabannya teman-teman gitu. Oke, lanjut. Sebuah pegas dengan konstanta K 100 Newton per meter ya, namun diletakkan berdiri di atas meja seperti ditunjukkan pada gambar. Sebuah balon dengan volume 5 meter pangkat 3 5 meter kubik lah, dan masanya dapat diabaikan diisi dengan gaya gas yang memiliki rapat 0,3 kg per meter pangkat 3. Ketika balon dihubungkan dengan pegas, ya pegasnya itu ini, pegas terhenggang hingga pada keadaan setimbang ya, yang ini ya teman-teman. Jika diketahui rapat massa udara adalah 1,3 ya, dan berapakah panjang L-nya? Oke, jadi kita di sini ditulis yang diketahui, K-nya itu sama dengan 100 Newton per meter. Lalu ada volume benda. Volume bendanya itu adalah 5 meter kubik, dan massa dan rapat massa atau rho benda itu adalah 0,3 bagi per meter pangkat 3. Terus ada rho cairan ya. Rho cairan itu rho udara. Rho udara itu sama dengan 1,3 kali kg per meter pangkat 3 ya. Lalu dicari L-nya berapa? Oke, teman-teman. Di sini kita harus tahu dulu bahwa rumus dari gaya pegas itu adalah K kali delta X. Langsung tulis teman-teman. Di sini ya. F itu sama dengan K kali delta X ya. Oke, udah. Nah, lalu F di sini. Jadi ada dua gaya yang mempengaruhi si balonnya ini, yaitu gaya gravitasi atau di sini gaya berat ya, M kali G, dan juga gaya apung. Ya, gaya apung FA. Nah, FA itu rumusnya itu adalah ini yang udah saya highlight di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat FA ini ya. Rho C V tercelup dikali G ya. Rho cairan itu adalah rho di sekitar benda. Ya, bukan rho benda tapi rho di sekitar. Contoh, misalnya saya punya sebuah balok, saya cemplungkan dalam air, maka FA kita pakai rho cairannya yaitu rho airnya, bukan rho bendanya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, volume tercelup itu adalah volume yang tercelup dalam fluida. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat fluidanya itu adalah udara kan. Nah, di sini balonnya itu adalah benda yang tercelup dalam udara. Jadi dia tercelup semuanya teman-teman. Yang volume 5 meter kubik tadi itu tercelup semuanya ke dalam fluida airnya tadi gitu. Semoga teman-teman paham ya kayak penjelasan saya. Jadi kita bisa tuliskan di sini kan bendanya itu dia ngeregangnya ke atas teman-teman ya. Berarti kita anggap bahwa FA-nya itu dia di atas. Jadi dia positif. Yang ini adalah gaya beratnya itu adalah negatif, sama dengan K kali delta X. Nah, kayak gini. Nah, FA itu tadi kita udah tahu bahwa dia itu rumusnya adalah rho C. Rho C itu adalah rho udaranya dikali V tercelup. V tercelup dikali G gravitasi ya. Dikurangi dengan W itu adalah M kali G sama dengan K kali delta X. Oke. Nah, di sini kita nggak tahu massa dari si balonnya itu berapa, teman-teman. Nah, massa itu sama dengan rho benda dikali dengan volume benda gitu, teman-teman ya. Nah, rho bendanya tadi itu adalah 0,3 dengan volume bendanya itu adalah 5. Maka hasilnya massa bendanya itu adalah 1,5 kg gitu, teman-teman ya. Lanjut. Di sini kita juga nggak tahu L-nya ya. Di sini berarti ini langsung tulis L aja teman-teman ya dari awal. Lanjut, kita tahu rho udaranya tadi berapa teman-teman? Rho udaranya itu adalah 1,3. Langsung tulis sini 1,3 dikali volume tercelup. Volume tercelup tadi udah saya bilang semuanya ya, semua balonnya itu tertutup. Maksudnya di luarnya itu adalah udaranya semuanya gitu. Ya. Berarti ini volume tercelupnya tadi adalah 5 ya, 5 dikali gravitasi dikurangi dengan masanya itu adalah 1,5 dikali dengan gravitasi 10 sama dengan K-nya itu adalah 100 dikali dengan L ya.
Kita mau nyari L itu berarti 1,3 dikali 5 kali 10. 10 kali 1,3 itu adalah 13. 13 kali 5 ya dikurangi dengan 15 per 100 teman-teman. Maka sama dengan ini 13 kali 5 itu adalah 65 dikurangi dengan 15 per 100 ya. Maka hasilnya itu adalah 0,5 meter. Hasilnya adalah yang B teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 20. Sebuah bejana besar yang terbuka bagian atasnya terisi fluida yang terdiri dari air dan minyak di mana tebal lapisan HA yang ini teman-teman rapat 1,2 meter dengan rapat massa airnya itu adalah 1 gram per cm3. Oke. Dan tebal lapisan minyak HM itu adalah 1 meter. Oke. Rapat massa minyak adalah 0,8 seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada bagian atas bejana dibuat lubang sangat kecil ya, sangat kecil sehingga air keluar dari lubang tersebut. Berapa laju cairannya? Oke teman-teman, di sini langsung teman-teman pakai yang namanya rumus dari teorema Torricelli. Itu teman-teman bisa search sendiri ya. Yaitu adalah V sama dengan akar 2 GHA ya, akar 2 dikali 10 kali HA. Jadi teorema Torricelli itu V-nya itu pakai H yang atas, yang berada di atas itu H airnya kan teman-teman. Ya udah langsung aja HA-nya tadi berapa? 1,2 ya, 1,2. Maka sama dengan akar berapa? Ini akar 24. Langsung ketemu B jawabannya. Oke. Jadi nggak usah pakai Bernoulli ya, langsung pakai Torricelli. Jadi Torricelli itu nemunya dari rumus Bernoulli gitu. Oke. Next teman-teman. Oke. Kelima, grafik tekanan P terhadap volume di bawah menggambarkan proses siklus untuk suatu gas tertentu. Maka dari kelima grafik ini yang nilai usahanya bernilai positif dan terbesar. Oke teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau nyari yang positif ya, positif dan juga terbesar, cari kalau yang terbesar itu berarti cari bangun yang memiliki luas terbesar. Jadi itu W ya, W itu sama dengan luas dari grafik, luas grafik. Oke. Nah, untuk nyari positif, ini saya sudah tuliskan. W itu arahnya searah jarum jam. Yang kalau positif, kalau arahnya berlawanan jarum jam, itu adalah negatif W-nya. Oke. Jadi contoh, yang misalnya yang nomor 1 nih teman-teman. Arahnya itu, dia itu berlawanan arah jarum jam. Ini berarti dia negatif. Kita nyari yang positif gitu. Ini negatif, berlawanan arah jarum jam. Ini positif. Tapi kita lihat yang positif di sini, dia tuh bangunnya kecil banget teman-teman, kecil banget. Kalau misalnya dibandingkan dengan nomor 4 ya, ini positif terus besar nih, besar ya kan, besar banget. Dibandingkan sama ini cuma kecil banget gitu. Jadinya yang paling besar itu yang 4 ya. Kalau misalnya dibandingkan sama ini juga itu lebih besar yang nomor 4 ya. Jadi 4 dulu, terus habis itu 5 baru 3. Oke gitu teman-teman ya. Maka jawabannya itu adalah yang D ya. Yang 4. Next teman-teman, suatu gas mengalami proses di mana tekanan P berubah. Jadi tekanan P berubah itu kita langsung bisa sebutkan bahwa dia itu berubahnya langsung diintegral. Jadi P-nya berubah, maka dia diintegralkan. Jadi yang berubah itu yang diintegral, teman-teman. Oke. Terus habis itu terhadap volume dV. Jadi D itu terhadap volume gitu. Kasarannya kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau ada soal langsung yang berubah yang mana itu berarti yang diintegralkan terhadap D. Terus habis itu yang yang terhadap D berapa gitu. Ya. Jadi terhadap volume maka dV. Terhadap tekanan berarti dP gitu. Itu teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D gitu teman-teman ya. Yang ingat yang berubah itu adalah yang di dalam integralnya. Lanjut. Gas ideal pada suhu 293 Kelvin. Langsung tulis ini. Suhu pertama T1 itu adalah 293 Kelvin. Terus habis itu pada tekanan 1 atm. Tekanannya itu pressure 1 atm. Oke. Terukur memiliki volume 12 liter, volume 1 ya, sama dengan 12 liter. Lanjut jika suhunya ditingkatkan T2, berarti T2 ya. T2 itu sama dengan 373 Kelvin ya. Dengan tekanannya ditingkatkan menjadi 215 cm3. Ini tekanannya, tekanan 2 ya. Itu adalah ini teman-teman, 215 bagi 76 berapa ya? 215 bagi 76. Bentar. Oh, gini aja wes. Ini 76 langsung. Kita jadikan ini 76. Sorry. 76 lagi. Ini adalah 215. Nah, segini aja.
Ini kok T ya? Ini bukan T teman-teman. Ini adalah pressure ya, pressure 215 cmHg. Maka kita disuruh nulis volume total, volume 2-nya. Jadi kita ini pakai hukum persamaan. Jadi kalau misalnya kalian tahu rumusnya dari kimia itu adalah PV sama dengan nRT kan ya. nRT ya. nRT. Kita anggap bahwa nR-nya itu sama, maka PVT langsung PVT sama dengan N kali R gitu. Jadi kita bisa perbandingkan ini gitu ya. Lanjut P1-nya langsung kita masukin adalah 76 cmHg. 76 dikali volumenya itu adalah berapa? 12 liter dengan T1-nya itu adalah 293. Ini sama dengan P2-nya itu adalah P2-nya itu adalah 215 dikali dengan volume 2. Volume 2-nya itu adalah nggak tahu, kita cari T2. T2-nya itu adalah 373 Kelvin. Langsung ini pakai kalkulator teman-teman. Jadi teman-teman langsung siapin aja 76 kali 12 ya. Bener nggak? Bener, per 293 dikali dengan 373 ya, berapa? Ini diperlagi dengan 215. Nah, gini. 76. Bentar ya, saya kalkulator dulu. 76 kali 12 kali dengan 373. 373 dibagi dengan 293 dibagi dengan 215. Adalah 5,4 ya. Nah, ini ketemu B. Oke, ini 5,4 teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat. Tuh 5,4000. Oke. Next ya. 44. Energi internal dari suatu gas ideal itu bergantung pada apa? Jadi energi internal ya, ini rumusnya dari delta U. Perubahan energi internal adalah F/2. Ini tetapan ya, F itu ketika misalnya dia monoatomik itu 3, kalau diatomik itu 5 dikali dengan RRT ya. Jadi di sini hanya dipengaruhi oleh suhu molaritas. Jadi molaritas dan suhu. Di sini adanya cuma suhu. Jadi jawabannya A gitu teman-teman. Oke. Next. Jadi ini soal yang nomor 45. 2 elektron E1 dan E2 serta proton ditempatkan sejajar pada suatu garis lurus. Seperti pada tampak gambar di bawah nih. Arah gaya yang berkaji E1 akibat adanya E2 ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu kita gambar dulu. Jadi sorry ini teman-teman. Ini kita gambar dulu. Elektron itu muatannya negatif teman-teman ya. Elektron muatannya negatif dan proton itu muatannya positif. Sedangkan neutron itu dia muatannya netral. Oke. Nah, di sini arah gaya yang bekerja di E1 akibat adanya E2. E1 dan E2 itu kan muatannya sama. Ini nih, muatan sama. Nah, muatan sama itu tolak menolak. Nah, muatan beda itu tarik menarik. Jadi yang pertama itu pasti yang E1 nih dia pasti ke sini teman-teman ya. Karena dia menolak dengan E2. Jadi E2-nya ke sini. Oke. Itu premis yang pertama ya. Premis yang pertama berarti E1-nya gerak ke sini. Lalu akibat adanya P ya, karena di sini P E1 dengan P itu adalah muatannya beda, maka dia itu akan saling cinta ya. Jadi teman-teman ibaratkan ini adalah cowok dan cewek. Cowoknya itu positif, ceweknya itu negatif. Jadi kalau cowok dan cewek itu cinta, namanya cinta ya. Kalau misalnya dia itu sama gendernya itu nggak mungkin akan bersama kan gitu teman-teman ya. Jadi ingatnya kayak gitu, nggak mungkin akan bersama, tolak menolak. Kalau misalnya dia beda gender, cowok dan cewek, dia itu akan bersama gitu. Aku ngingetnya gitu sih teman-teman ya. Jadi pasti E1 yang kedua premisnya itu adalah dia mengarah ke arah kanan ya. Dan akibat keduanya E2. Ini harusnya E2 teman-teman ya, E2 dan P. Nah, kita lihat E2 dan P di sini. E2 itu kan lebih dekat daripada P ya, maka dia lebih kuat force-nya daripada yang ada di sini, force-nya P. Ini force elektron 2. Maka force elektron 2 dan force elektron 1 itu saling tolak menolak. Jadi pasti ke sini. Jadi jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Oke. Next. Lanjut. Nah, manakah dari grafik di bawah ini yang menjelaskan besarnya kuat medan listrik E dan distribusi muatan yang tersebar di kulit bola konduktor sebagai fungsi dari jarak. Jari-jari tersebut adalah R. Jadi teman-teman, saya jelaskan dulu tentang bola konduktor. Bola konduktor itu gambarnya seperti ini teman-teman ya. Ini gambar kasarannya gitu. Jadi muatannya itu tersebar di
permukaan bola ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini muatan di dalam bola itu sama dengan 0 teman-teman. Muatan di dalam bola itu sama dengan 0, sehingga kalau misalnya teman-teman jari-jarinya di sini aja, nih jari-jarinya di sini aja, maka di sini dia E-nya itu sama dengan 0 juga gitu. Nah, baru ketika misalnya dia udah nyampe yang namanya permukaan nih, permukaan di sini, permukaan nih ya, maka dia baru memiliki yang namanya ini kuat medan listrik gitu teman-teman ya. Maka di sini kuat medan listrik yang di dalam bola itu dia 0. Ketika misalnya udah sampai permukaan, baru dia ada yaitu sebesar jari-jarinya. Maka kita identifikasi teman-teman. Di sini grafiknya yang dari awal tuh 0, ya 0 nggak ada. Nah, yang ini teman-teman kita lihat yang ini ada 0 dulu. Terus habis itu ketika nyampe permukaan di sini itu R besar. Nah, di sini langsung melejit duar gini teman-teman ya. Nah, terus baru dia itu landai turunnya kayak gini karena dia itu pakai yang 1/r² ini, 1/r². Jadi ketika R-nya itu semakin besar, maka E-nya itu akan semakin kecil gitu. E sebanding dengan 1/r². Jadi ketika R-nya masih makin besar, maka E-nya itu akan semakin kecil seperti itu. Oke. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Next teman-teman, next. Suatu resistor memiliki daya disipasi, daya yang hilang saya menggunakan sebesar 0,5. Jadi teman-teman, kalau ada suatu resistor kayak gini, itu berarti mereka itu R-nya itu sama ya. Nih udah tulis nih, R-nya itu sama ya, R-nya itu sama. Nah, jadi kalau R-nya sama, kita tuh hanya nyari yang kedua. Hanya nyari ini yang dicari V-nya. Kok V-nya? Ini apa? Daya P yang hilang ya, daya yang hilang dan V. Jadi kita tulis dulu P1 itu sama dengan 0,5 watt dengan V1 ya, dengan sumber tegangan itu adalah 3 volt. P2 nya kita tahu berapakah daya disipasinya pada resistor ini ketika sumber tegangannya itu 3 volt diganti dengan sumber tegangan 2 volt. Jadi P2 nya nggak tahu, kita nyari ya V2 nya itu adalah 1 volt ya. Nah, di sini teman-teman harus hafal nih rumus dari dayanya sendiri. Daya itu adalah V²/R, teman-teman. P itu adalah V²/R. Ingat-ingat, P itu adalah V²/R, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya ganti, ya, P-nya itu V²/R, maka kalau R-nya itu sama, berarti R jadi gini. R itu sebanding dengan V²/P, ya. Maka kita bisa cari, ya. Maka kita bisa cari dengan ini. P1/V1² sama dengan P2/V2² seperti itu ya. Maka kita bisa cari seperti ini ya, P1 itu sama dengan 0,5. P1 tulis rumusnya dulu. Kebiasaan nih langsung masuk ya, nggak boleh. Masukin rumusnya dulu. Oke. P2/V2². Oke. Nah, P1 nya itu kita tahu bahwa dia 0,5. V1 nya itu adalah 3² ya, sama dengan P2 yang kita cari ya. P2/V2 itu adalah 1 kuadrat. Maka P2 itu sama dengan 0,5 dibagi 9. 0,5 dibagi 9. Berapa teman-teman? 0,5 dibagi 9. Wah, ini kalkulator lagi teman-teman. 0,5 dibagi 9. Nah, jawabannya yang adalah yang D. 0,0555 dan seterusnya ya. Aja yang D. Ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah ada 0,05555, 0,5 dibagi 9. Oke, maka jawabannya yang D. Lanjut teman-teman. 48 ya. Oke. Sumber tegangan delta V terhubung dengan 3 resistor secara seri. Ini secara seri ya. Seperti ditunjukkan pada gambar yang ini. Sebesar resistansi dari resistor tersebut R1 lebih dari R2 lebih dari 3 ya. Besarnya arus yang melewati masing-masing resistor diurutkan adalah yang terkecil ke yang terbesar. Jadi teman-teman, kalau misalnya seri itu maka arusnya itu sama ya. Seri itu arusnya sama. Maka kita bisa simpulkan bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3 gitu teman-teman. Kalau misalnya paralel itu yang sama itu adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke. Nah, jadi ingat kalau seri itu I-nya yang sama, tapi kalau paralel itu adalah V-nya yang sama. Oke, gitu teman-teman. Jadi besar arus masing-masing resistor sama. Oke. Lanjut nomor 49. Jadi satu elektron bergerak dengan kecepatan V pada arah negatif sumbu X.
melewati di mana ada medan magnet B yang besar dan arahnya sama di semua titik. Ya. Lihat gambar, arah medan magnet adalah searah dengan V-nya itu arah negatif sumbu X, min X ya. Kalau misalnya B-nya tadi adalah arahnya itu negatif sumbu Y, oke? Maka arah gaya magnet F-nya itu di mana ya? Oke teman-teman, jadi teman-teman di sini kalau gaya gini itu kalau elektron itu pakai kaidah tangan kiri teman-teman, karena muatannya negatif. Ingat ya teman-teman, kalau muatannya negatif pakai kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kiri ini kok mirror gini ya? Ini kalau di kamera itu kelihatannya kanan. Jadi ya udah aku pakai tangan kanan ya, biar kelihatannya di kamera tuh kiri ya. Jadi gitu. Pakai kaidah tangan kiri ya. Kalau misalnya proton yang positif itu pakai kaidah tangan kanan ya. Jadi teman-teman itu lihat di sini yang udah ku highlight ya. Nih. Bentar, jempol itu menunjukkan kecepatan. Ini jempol menunjukkan kecepatan. Telapak tangan itu ini ya. Jadi kalau misalnya arahnya itu kayak gini. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah kecepatan, ini arah gaya F ya. Ini F-nya. Terus habis itu empat jarinya itu adalah medan magnet yang ini B, medan magnet B. Terus teman-teman arah ini V-nya itu min delta X, berarti min delta X itu ke sini ya. Terus habis itu B-nya itu min delta Y. Min delta Y itu berarti dia ke sini, oke? Berarti dia itu adalah ke negatif sumbu Z seperti itu, oke? Paham ya teman-teman? Ke negatif sumbu Z. Jadi di sini langsung saja kita jawab yang E gitu. Ingat kalau misalnya muatannya negatif tuh pakai kaidah tangan kiri, oke? Next. Oke, next nomor 57. Oke ya. Sorry. Oke, next nomor 50. Ya, jadi ada kawat lurus yang sangat panjang yang dialiri arus listrik menghasilkan kuat medan magnet sekian. Pada titik yang jaraknya 2 cm, berapakah besarnya arus? Jadi B, kita tulis dulu B-nya itu sama dengan 2 kali 10⁴ min 5 Tesla ya. Dengan A-nya itu adalah 2 kali 10⁴ min 2 meter. Nah, jadi teman-teman di sini rumus dari kuat medan magnet itu adalah seperti ini teman-teman rumusnya ya. B sama dengan μ0I per 2πa. Ini adalah rumus yang harus dihafal. Tapi nanti pretest sama aja. Biasanya itu rumusnya udah dicantumin sama pihak panitianya di dalam kertasnya gitu. Jadi teman-teman harus tinggal input ke rumusnya aja. Jadi μ0 itu adalah tetapan yang harus teman-teman hafal juga, 4 kali 10⁴ min 7pi ya. Terus habis itu kita disuruh nyari I-nya berapa. Jadi teman-teman, ini adalah rumus ketika ini kawatnya lurus sangat panjang ya. Kawatnya lurus sangat panjang. Ini baru rumus ini berlaku ya. Nanti kalau misalnya kawatnya itu nggak lurus sangat panjang, itu nanti rumus ini nggak berlaku teman-teman ya. Jadi langsung kita tulis saja B-nya itu sama dengan 2 kali 10⁴ min 5 Tesla ya. 10⁴ min 5 ya sama dengan μ0 itu adalah 4 kali 10⁴ min 7 pi dikali I per 2 kali 10⁴ min 2 dikali dengan 2pi ya. Ini coret langsung semuanya ya. Ini pi-nya coret juga. Ini adalah 10⁴ min 5 ya. 10⁴ min 5 juga coret. Nih di sini berarti I-nya itu sama dengan 2 ya. 2 ampere. Kita langsung ketemu bahwa jawabannya 2, maka jawabannya C. Oke. Next. 1. Tsunami merupakan gelombang laut yang menjalar dengan cepat dan disebabkan akibat adanya pergeseran lempeng pada dasar samudra. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan penjalaran gelombang? Oke, jadi di sini ini premis yang udah aku buat ya teman-teman. Tsunami adalah gelombang mekanik yang membutuhkan air sebagai mediumnya. Oke, gelombang itu menghantarkan energi ke pantai sehingga air akan berosilasi atau dia itu akan bergetar gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat osilasi atau wave, jadi osilasi itu akan menghasilkan wave ya, ombak ya, yang menghasilkan tsunami tersebut ya. Jadi bukan airnya, Jadi bukan airnya yang pindah teman-teman. Jadi kalau misalnya tsunami misalnya gelombang seismik di dalam sebuah lempengnya dari dalam dasar laut gitu. Nah itu kan dia itu akan misalnya melakukan pergeseran gitu kan. Nah terus menghasilkan yang namanya gelombang yang menghantarkan energi. Nah energinya itu pindah
terus itu menghasilkan wave, ya, menghasilkan ombak yang nantinya jadi tsunami. Jadi bukan airnya yang pindah dari dasar laut yang tadi terjadinya gesekan antar lempeng, bukan, tapi dia itu menghantarkan energinya itu nantinya jadi ombak gitu teman-teman, yang menghasilkan tsunami. Jadinya jawabannya itu adalah yang tsunami hanya menghantarkan energi dari pusat pergeseran ke pantai, tapi tidak menghantarkan air gitu teman-teman ya. Jadi energinya aja yang dihantarkan sehingga dia berosilasi dan membentuk wave-nya, tapi airnya ya tetap di dasar laut gitu. Nah, lanjut. Oke, jadi nomor 72 ini ada banyak rumus yang harus teman hafal, tapi nanti juga katanya itu ada di soal, maksudnya ada di kertas pretestnya itu rumusnya ada gitu. Jadi ini adalah rumus dari ini persamaan simpangan ya. Simpangan sebuah gelombang ini ada Y sama dengan 0,1. Jadi kita tulis dulu ya, Y sama dengan Y itu sama dengan 0,1 sin 2pi kali 4T ya, plus X. Berarti kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. Y itu sama dengan 0,1 sin ini 8pt ya, 8 sorry. Lupa. 8pt. Sorry. Ini 8pt ya. Ini plus 2px. Ya, boleh kayak gini kan? Nah, boleh. Lanjut. Nah, maka kita disuruh nyari nih Y dan X besar dan arah kecepatan lambat gelombang ya, kecepatan arah lambat gelombang. Kecepatan arah lambat gelombang itu rumusnya adalah V sama dengan lambda itu adalah panjang gelombang dikali dengan F frekuensi ya. Nah di sini teman-teman itu kita tulis semuanya ya yang diketahui. Ini adalah rumus. A itu adalah amplitudo teman-teman, A itu adalah amplitudo, W itu adalah ini kecepatan sudut, terus itu K itu adalah K itu ada tetapan ya. Nah, udah itu doang. Ini adalah rumus yang harus teman-teman hafal ya. Jadi kita harus nyari frekuensi dan ininya dulu, lambdanya dulu, panjang gelombangnya dulu untuk mencari V-nya gitu. Maka kita tahu W-nya di sini itu adalah 8pi teman-teman ya, 8pi. Maka 8pi itu sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Frekuensi itu sama dengan 4 ya. Frekuensinya adalah 4. Lalu habis itu kita nyari yang namanya lambda ya, lambda panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu sama dengan 2pi dikali per K ya. Tetapan. Nah, kita tahu K-nya itu adalah 2pi, teman-teman. Maka lambdanya itu adalah 2pi per 2pi ya, sama dengan 1. Oke, lanjut. Ya, berarti V itu kita bisa tulis adalah 4 dikali 1 sama dengan 4 meter per sekon. Udah ketemu. Nah, di sini ini yang C jawabannya ya, dengan arah min X. Jadi, teman-teman di sini lihat grafiknya. Lihat grafiknya, lihat persamaannya. Kalau misalnya dia plus, ini loh teman-teman, ini loh. Nah, ini kalau plus dia itu ke kiri, kalau min ke kanan. Jadi ini kebetulan kita dapat yang plus, persamaannya ini plus. Jadi dia itu arahnya ke kiri. Jadi min X gitu, teman-teman ya. Next. Oke, nomor 73. Tali A dan B adalah dua buah tali yang memiliki panjang dan rapat massa yang sama. Buah tali yang memiliki panjang dan rapat massa yang sama. Ini rapat massa itu mu, teman-teman ya. Massa yang sama, tetapi pegangan kedua tali berbeda. Jadi ini teman-teman, panjang ini loh. Panjang ini L, kita simbolkan L, dan rapat massa itu kita simbolkan mu. Tetapi tegangan kedua tali berbeda. Tegangan tali itu adalah yang ini F ya. F itu tegangan tali, teman-teman. F itu kan tegangan tali itu kan adalah force ya, teman-teman. Gaya ya. Maka kita simbolkan dengan F gitu. Tegangan tali A 4 kali lebih besar. Kita langsung tulis saja, teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, di sini aja. V1 ya, tegangan kedua tali berbeda. Tegangan tali A TA itu 4 kali lebih besar daripada tekanan tali B. 4 TA itu sama dengan TB ya. Tegangan tali A lebih besar 4 kali ya. Jadi
4 kali TB itu sama dengan TA. Oke. Jika pada masing-masing tali tersebut terjadi gelombang berdiri seperti tampak gambar di bawah, maka perbandingan frekuensi gelombang pada tali A terhadap tali B adalah, nah kayak gini teman-teman. Kita tulis saja nih di persamaan ini V1 ya. Bentar, V1 per V2 itu sama dengan 4 TB akar 4 TB ya per akar TB ya. Nah, kita bisa sebutkan bahwa V1 per V2 itu sama dengan akar ya 4 ya, maka V1 per V2 itu sama dengan 2/1. Oke. Atau kita bisa sebutkan bahwa V1 sama dengan 2V2. Nah, wes kayak gini. Lanjut. Ini lambda A itu sama dengan L. Ini lambda B itu sama dengan 2/3L. Oke, wes gini teman-teman ya. Wes langsung kita tuliskan semuanya di sini ya. V1 ya, V1 per lambda 1 itu sama dengan V2 per lambda 2. Kita tahu bahwa V1 tadi berapa? V1 tadi 2V2. 2 kali V2 ya. Per ini lambda 1 itu adalah lambda A ya. Lambda A itu adalah L. Per ini V2. V2-nya itu adalah ya langsung V2 ya per ini 2/3L ya. Nah, langsung kita sama dengankan bahwa ini gini teman-teman. 2 kali V2 dikali dengan, kok ribet gini ya. Ini gini. Ya, langsung coret-coret aja teman-teman. Ini coret gitu ya. Nah, langsung ini 2/1 dikali dengan 2/3 ya, maka hasilnya itu adalah 4/3. Ada nggak jawabannya? Ada teman-teman, jawabannya A. Oke, gitu teman-teman. Jadi udah saya tulis tadi kan rumus rumus V sama dengan lambda kali F ya. Ini kita nyari dari sini. Jadi pertama teman-teman harus paham rumus yang ini. V sama dengan akar F per mu. Mu itu adalah rapat massa. Jadi teman-teman harus cari yang sama-sama dulu. Yang sama itu rapat massa, yang sama itu adalah L. Ya, L-nya di sini. Maka teman-teman tulis dulu yang sama-sama ini dulu, rumusnya itu yang mana, baru kita bandingkan pakai rumus yang frekuensi sama dengan kecepatan per lambda, seperti itu ya. Lanjut. Aduh, nggak capek ya teman-teman ya. Seorang mendengar bunyi sirine berfrekuensi 700 Hz. Jadi F pendengar itu sama dengan F pendengar pertama itu sama dengan 700 Hz. Terus dipancarkan oleh sebuah ambulans yang sedang bergerak mendekatinya. Setelah ambulans lewat dan berak, nada sirine terdengar dengan frekuensi 620 Hz. Berarti FP2 itu sama dengan 620 Hz. Oke. Nah, maka teman-teman di sini itu saya gambarkan ya. Keadaan pertama. Ini ada orang di sini ya. Sorry, kok gambar orang kayak gini yo. Sorry. Ini gambar orang kayak gini ya. Saya kayak gini. Terus ada ambulan. Nenot ini ke sini. Dia mencarkan gelombang suara set. Dia ke sini, maka dia itu akan dengar semakin banter gitu, semakin keras gitu ya. Kalau keadaan kedua nih. Itu ambulannya, ini orangnya. Nah, ini kan keadaan pertama ambulannya lurus terus kan. Snet. Akhirnya ambulannya melewati si orangnya ini. Nah, akhirnya ambulannya ke sini terus lewat ke sini. Jadi dia itu akan semakin menjauhi si orangnya gitu. Maka kita gambarkan keadaan satu dulu, keadaan satu ya. Keadaan satu, oke. FP1, sorry, frekuensi ya, bukan force. Nah, harus kecil. V1 itu sama dengan V, karena V pendengarnya 0, dia itu pendengarnya itu diam teman-teman ya. Seorang mendengar bunyi sirine 700 Hz dipancarkan oleh ambulan yang sedang bergerak mendekatinya ya. Jadi kita asumsikan bahwa VP-nya itu sama dengan 0 per V ya, karena teman-teman, jadi teman-teman di sini lihat kan dia tuh semakin mendekati ya. Berarti kalau mendekati itu teman-teman akan dengar itu semakin keras ya, semakin keras. Jadi kalau frekuensi pendengarnya itu semakin keras, maka yang di bawahnya itu ada minusnya teman-teman. Jadi teman-teman lihat kan, misalnya gini ibaratnya 1/3 dikurangi 2 sama ini sama 1/3 plus 2 ya.
Besar mana 1/3-2 dengan 1/3+2? Ya besar yang ini teman-teman. Jadi ibaratnya kalau mendekati itu yang di min, kalau misalnya yang dia menjauh itu dia itu di plus, seperti itu teman-teman ibaratnya ya. Oke, lanjut. Jadi dia di min, terus habis itu ini berapa tadi ya? V ambulannya ini dikali dengan PS ya, F sumbernya. Maka kita bisa tulis ini FP1 mana FP1 nya 700 ya. 700 itu sama dengan 330 ini teman-teman ya. Jika laju gelombang di udara. Jadi V yang ini itu adalah laju gelombang di udara. Ini dikali dengan Fs itu sampai ini V 330 min Vs. Oke. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan seperti ini. 330 dikali Fs sama dengan 700 dikali 330 min Vs. Oke. Yes, ini yang keadaan 1 ya. Keadaan 2 itu ketika dia itu jauh. P2 sama dengan V per V min Vs kali Fs. Oke, Vp2 tadi adalah 620 Hz. Tulis saja 620 sama dengan 330 per ini adalah 330 min Vs. Plus. Ini plus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu menjauh, dia itu adalah plus yang di bawahnya, gitu teman-teman ya. Plus V dikali dengan Fs. Jadi kita ketemu 330 Fs itu sama dengan 620 dikali dengan 330 plus V. Okay. Maka kita bisa samakan kedua ini ya, karena ini sama-sama 330 Fs. Ini ya wis gak apa melenceng lah. Berapa tadi? 330 min Vs itu sama dengan 620 ya. Ini 330 plus Vs ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Ini berarti wah, ini harus pakai kalkulator teman-teman. Nggak bisa nggak pakai kalkulator nih. Bentar, kalkulator. Ini sorry 330 dikali dengan 700. Ini 231.000 ya. Oke. Min 700 S sama dengan ini 620 kali 320. 620 kali 320 204.600 dikurangi ditambah dengan 620 Vs. Berarti ini 700 plus 620 berapa? 1320. 1300 ini pindah ke ruas kanan, ini pindah ke ruas kiri gitu. Sorry. Ini berarti 231.000. Kok ribet gini ya teman-teman ya, ribet. Emang fisika itu ribet guys, hitung-hitungnya ya. Ini berarti 26.400 ya, sama dengan 700 plus 620, 1320 Vs. Maka Vs-nya itu sama dengan 26.400 dibagi dengan 1320 sama dengan 20 ya, meter per sekonda. Oke, teman-teman ya, jeng C. Memang harus ngitung dulu. Jadi ada dua premis, ada dua keadaan teman-teman ya, seperti ini ya. Lanjut. Oke. Dua buah speaker identik memancarkan gelombang bunyi dengan panjang gelombang 0,5 meter. Jika speaker A diletakkan di sebelah kiri jika speaker A diletakkan di sebelah kiri dari speaker B, pada posisi manakah seorang pengamat tidak mendengar tidak mendengarkan bunyi dari kedua speaker tersebut. Oke. Jadi teman-teman di sini ini adalah A-nya diletakkan di sebelah kiri dari speaker B gitu ya. Maka speaker B-nya itu di sebelah kiri dari speaker A, seperti itu ya. Nah, ini pakai rumus dari interferensi destruktif ya. Ini rumusnya itu adalah seperti ini. Ini teman-teman harus paham dan hafal juga. Tapi I hope nanti di kertasnya juga dicantumin ya. Nah, maka
delta R tuh ini teman-teman ya, selisih dari B sama A. Jadi teman-teman di sini kita harus lihat ya, kemungkinan dari opsi A, B, C, dan E. Kita kurangi selisihnya masing-masing, ini 2,15 kali 3, 3,75 kali dikurangi 2,5 gitu-gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu ya. Ini kita nyoba satu-satu. N-nya itu kita coba misalnya 1 ya. 1 ini lambdanya berapa? 0,5. Ini N plus setengah. Jadi N-nya itu kita coba satu-satu untuk menentukan untuk menentukan delta R-nya. Ketika misalnya kita N-nya itu sama dengan 1, maka delta R-nya itu sama dengan 1,5. Jadi 1,5 ini sama dengan 0,75. Jadi 1,5 dibagi setengah. N-nya sama dengan 2. 2,5 dikali sama setengah. Ya berarti ini sama 1,25. Nah, di sini teman-teman lihat 3 sama 1,5 itu adalah selisihnya itu adalah 0,85. Enggak ada di sini. Yang enggak ada ya, teman-teman. Ini 3,75 sama 2,5 itu selisihnya adalah 1,25. Nah, ini ketemu teman-teman. Selisihnya 1,25. Maka jawabannya yang B, teman-teman, seperti itu. Oke, ini 1,5, ini 1, berapa ini? Pokoknya nggak memenuhi lah. Yang memenuhi cuma yang B gitu. Jadi teman-teman coba-coba pakai rumus ini, terus habis itu masukin ke pilihan ganda jawabannya. Yang ketemunya nanti yang B jawabannya ya. Oke. Pakai rumus interferensi destruktif seperti itu ya. Lanjut. Oke, 2 celah interferensi. Ini pakai interferensi celah ganda nggak sih? Ya. 2 celah interferensi disinari cahaya ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini bolong, terus ini cahaya, terus ini nyebar cahayanya, nyebar gitu. Terus ini ada ini, terus cahayanya di sini gelap terang kayak gitu. Teman-teman ingat kan pelajaran sekolah yang jelasin tentang interferensi celah ganda gitu, yang diciptakan oleh Young ya, ilmuwan. Ya, 2 celah interferensi disinari dengan sejajar dengan sumber monokromatik dengan panjang gelombang 6 kali 10⁻⁷. Ya, panjang gelombang kita langsung tulis saja 6 kali 10⁻⁷ meter. Jarak antara 2 maksimum. Jadi jarak antara 2 maksimum adalah jarak antara 2 celah ya. Jadi di sini ini adalah jaraknya itu 1 ya, 1. Jadi M-nya itu sama dengan 1 ya, gitu. Next. Terus pada layar yang dihasilkan dengan pola interferensi adalah 1 mm. Jadi Y-nya itu adalah 1 mm. 1 mm itu berarti 10⁻³ meter ya, 10⁻³ meter. Oke, lanjut. Jika diketahui jarak celah ke layar, celah ke layar itu adalah yang L. L itu adalah 5 meter. Maka jarak antara kedua celah yang D itu ditanya ya. Nah, lanjut kita masukin langsung ya, 1 nih, M-nya 1 dikali lambda itu 6 kali 10⁻⁷. Oke, sama dengan DY-nya itu D gak tahu, Y-nya itu ada 10⁻³ per dengan L-nya itu 5. Langsung masukin 5 kali 6 ya, 30 ya, 30 kali 10⁻⁷ per ya, ini 10⁻³ taruh sini sama dengan D. Oke, berarti ini kalau misalnya kita gabung, D-nya itu sama dengan ini teman-teman, 3 kali 10⁻³ ya, berarti jawabannya itu adalah yang B. Lanjut. Oke, kita nomor 77. Beda tegangan listrik antara titik A dan B pada rangkaian di bawah adalah, jadi beda tegangan itu adalah V ya, potensial ya. Jadi rumus potensial itu adalah sigma E. Sigma itu adalah voltase ini, terus plus sigma IR ya. Nah, jadi langsung kita masukkan ya, V. Kita pakai acuan I-nya itu bergerak ke arah sini teman-teman ya. Maka ini yang besar ini dia positif ya, positif. Maka plus 2 min 4. Oke. Plus sigma IR. Sigma I-nya itu berapa? 1 dikali dengan R-nya itu 1. Oke. Maka lanjut, ini sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Loh, kok nggak ada teman-teman? Nah, jadi teman-teman, ini min 1 dan 1 itu sebenarnya sama, tergantung acuan yang kita itu yang mana. Kalau misalnya
dia acuannya itu I-nya itu ke sini, berarti nanti dia itu jadi 1. Kalau acuannya ke sini I-nya itu nanti jadinya -1 gitu. Jadi jawabannya yang ini 1 gitu. Jadi ini hanya pengen ngeco nih teman-teman. Oh, teman-teman ketemunya -1. Gak ada jawabannya. Oh, salah teman-teman. Itu tergantung acuannya teman-teman. Kalau acuannya ke sini itu negatif, kalau acuannya ke sini itu berarti positif gitu. Lanjut. Aduh. Pada gambar di bawah, titik A dan B memiliki beda potensial sebesar 12 volt. Hambatan R 10 ohm dan kapasitor C1 sama C2 dan 2 μ F ya. Berdasarkan data tersebut, arus yang mengalir pada hambatan R pada keadaan tuna waktu yang sangat lama adalah. Jadi teman-teman, konsep dari kapasitor itu akan penuh sehingga tidak ada arus yang mengalir karena tidak ada potensial. Jadi kapasitor itu ya, kalau ibaratkan HP-nya teman-teman, baterainya HP teman-teman ya. Kapasitor itu adalah baterai HP dari teman-teman. Teman-teman ngecas nih terus, ya. Ngalir terus kan, beda potensialnya, ngalir sampai baterainya teman-teman di HP-nya itu 100%. Nah, kalau udah 100% berarti nggak ada arus lagi yang mengalir ke HP-nya teman-teman. Nah, berarti sama kayak gini. Kalau misalnya dalam keadaan tuna atau yang sangat lama, berarti kapasitornya itu udah terisi penuh sehingga nggak ada beta potensial, sehingga arusnya itu nggak mengalir lagi. Jadi di sini itu arus arus yang mengalir itu adalah 0 ampere karena dia udah terisi kapasitornya ya. Dalam keadaan waktu yang sangat lama itu kapasitornya udah terisi sehingga nggak ada beda potensial, sehingga arusnya nggak mengalir seperti itu teman-teman. Lanjut nomor 79. 3 buah rangkaian pada gambar di bawah ini dialiri arus bolak-balik AC. Lampu pada rangkaian mana yang menyala paling terang jika frekuensi digunakan adalah frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi itu rumusnya adalah 1/2pi akar LC. LC itu adalah L-nya itu induktif dan C itu kapasitornya ya. Kapasitor dan induktornya ya di sini ya. Nah, 1 dan 2 kalau misalnya teman-teman lihat itu hanya ada ini. 1 itu ada L sendiri dan 2 itu ada C sendiri. Jadi resonansi itu hanya terjadi ketika LC-nya itu lengkap ya, ada induktor dan ada kapasitornya juga gitu. Dan mereka itu memiliki XL ya, hambatan induktornya itu dan hambatan kapasitornya itu dia sama XL sama dengan XC gitu. Maka kalau misalnya kita lihat 1 dan 2 itu nggak lengkap, jadi nggak terjadi resonansi ya. Dan yang terjadi resonansi aja adalah yang nomor 3 karena dia lengkap L dan ada induktor dan ada kapasitornya, sehingga pada saat terjadi resonansi, arus yang menjadi maksimum sehingga nyalanya lebih terang. Jadi teman-teman, kalau misalnya nomor 1 dan 2 itu lampunya tetap nyala, tapi nggak sebesar yang nomor 3, karena nomor 3 itu terjadi resonansi. Karena arus itu menjadi maksimum ketika dia itu terjadi resonansi. Maka yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya, rangkaian 3. Lanjut. Nomor 80. Pada kondisi resonansi, manakah gambar diagram di bawah ini yang benar terkait dengan rangkaian seri RLC yang dialiri arus bolak-balik AC? Jadi teman-teman, kalau misalnya ada gambar seperti ini, itu teman-teman harus paham dengan konsep resonansi. Resonansi itu terjadi saat XL itu sama dengan XC. Ya, jadi yang bermain di sini adalah Z atau hambatan murni dari resistifnya, seperti itu ya. Hambatan murni resistif. Jadi impedansi total Z itu berada searah dengan arus I ketika terjadi resonansi karena tidak ada komponen reaktif ya, kapasitif dan induktifnya seperti itu. Artinya arah I dan Z akan berimpit pada diagram fasor. Jadi kita kalau misalnya ada resonansi itu tinggal lihat yang mana yang gambarnya itu mereka tuh yang berimpit antara I dan Z-nya ya, antara hambatannya gitu. Jadi yang benar adalah gambar yang nomor 2 gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di fisika ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang salah juga mohon maaf. Teman-teman bisa koreksi saya di komen di bawah ataupun tanya saya mengenai materi yang teman-teman itu nggak paham gitu. Terima kasih udah menonton teman-teman semuanya. Silakan teman-teman bantu dengan like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.